mitos di daerah kami, yaitu Desa Simamurana Bolak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Cerita kali ini merupakan sebuah mitos tentang sebuah tempat yang menjadi sumber mata air di desa kami atau di kampung kami, bernama Mual atau Pansur Siboru Tinandangan. Mengapa namanya Mual atau Pansur Siboru Tinandangan? Ini memiliki sebuah kisah yang unik dan sekaligus menyedihkan. Konon di desa kami Simamurana Bolak hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Karena kecantikannya membuat para pemuda berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk bertandang, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai datang bertamu ke rumah untuk mengambil perhatian dari si Boru Tinandangan ini. Dari sekian banyak pemuda yang datang ke rumah si Boru Tinandangan, tidak ada satupun pemuda yang berhasil memikat hati si Boru Tinandangan, termasuk Sang Raja yang pada saat itu terkenal dengan kesaktiannya. Dengan angkuh, si Boru Tinandangan membuang cincin pemberian Sang Raja yang dimaksud untuk melamar si Boru Tinandangan. Keangkuhan si Boru Tinandangan ini kemudian menyebabkan hati Sang Raja sedih dan marah. Dia kemudian mengutuk si Boru Tinandangan dan berkata bahwa si Boru Tinandangan tidak akan disukai oleh laki-laki lagi dan tidak akan ada lagi pemuda yang datang ke rumahnya untuk bertandang, sekalipun wajahnya secantik bidadari. Ucapan dari Sang Raja ini tentunya tidak digubris oleh si Boru Tinandangan, karena si Boru Tinandangan tetap yakin bahwa kecantikannya tetap akan menjadi magnet bagi para pemuda-pemuda untuk selalu datang bertandang ke rumahnya. Dan benar saja, pada suatu hari, datanglah seorang pemuda berkunjung ke rumah si Boru Tinandangan. Ini kemudian semakin meyakinkan si Boru Tinandangan bahwa ucapan dari Sang Raja itu hanyalah bohong belaka. Pemuda yang datang kali ini merupakan seorang pemuda yang memiliki paras yang elok. Si Boru Tinandangan jatuh cinta pada pandangan pertama pada pemuda tersebut. Dari sekian banyak pemuda yang datang, hanya inilah yang berhasil memikat hati si Boru Tinandangan. Komunikasi antara mereka berdua juga terjalin dengan baik, dan akhirnya perlahan demi perlahan mereka mulai menjalin hubungan. Namun ada sebuah masalah, yaitu orang tua si Boru Tinandangan tidak setuju dengan hubungan mereka karena tidak jelas asal-usul pemuda tersebut dari mana. Sang pemuda tidak pernah mau menyebutkan di mana rumahnya dan tempat tinggalnya, sehingga membuat orang tua si Boru Tinandangan merasa curiga dan khawatir. Namun cinta terus bersemi, dan restu orang tua yang tidak kunjung datang membuat si Boru Tinandangan dan sang pemuda nekat untuk melakukan sebuah kawin lari. Di suatu pagi, si Boru Tinandangan berpura-pura ingin pergi mandi ke sungai, namun bukannya pergi ke sungai, dia malah pergi menemui kekasihnya untuk pergi jauh dari rumah. Mereka memutuskan untuk hidup bersama di sebuah hutan. Sebelum mereka pergi, sang pemuda menyuruh si Boru Tinandangan untuk berjanji bahwa Boru Tinandangan tidak akan meninggalkannya apapun yang akan terjadi. Si Boru Tinandangan yang sangat cinta dengan sang pemuda tersebut kemudian menepati janji bahwa dia tidak akan pergi meninggalkan sang pemuda apapun yang akan terjadi. Akhirnya mereka pergi memulai perjalanan ke sebuah hutan yang dekat dengan jurang dan sungai. Nah, di situ si pemuda langsung memeluk si Boru Tinandangan dan berkata bahwa mereka telah sampai di rumah. Si Boru Tinandangan kemudian terheran-heran karena tidak ada satupun rumah di dalam hutan tersebut. Yang ada hanya pepohonan dan jurang. Ketika sang pemuda memeluk si Boru Tinandangan, tiba-tiba sang pemuda tersebut berubah menjadi seekor ular. Hal ini membuat si Boru Tinandangan terkejut bukan kepalang. Dia menangis sejadi-jadinya dan kemudian teringat dengan kutukan dari Sang Raja bahwa tidak akan ada lagi pemuda yang jatuh cinta padanya. Benar saja, karena pemuda yang datang padanya adalah seekor ular. Boru Tinandangan kemudian menyesal telah meninggalkan orang tuanya dan mengikuti sang ular tersebut. Dengan menangis, dia mencoba untuk pergi. Namun tiba-tiba dia teringat akan janjinya bahwa dia tidak akan meninggalkan kekasihnya apapun yang terjadi. Si Boru Tinandangan kemudian tidak peduli dengan janjinya tersebut karena ketakutan. Dia mencoba untuk berlari, namun tiba-tiba sang kekasih yang telah menjadi seekor ular mematuk si Boru Tinandangan sehingga dia melemah.
Si Bortinandangan terus menangis dan matanya yang indah mengeluarkan air mata. Tubuhnya terus melemah dan dia pun menghembuskan napas terakhir, namun matanya tetap mengeluarkan air mata yang mengalir. Tubuh si Bortinandangan kemudian menyatu dengan bebatuan tersebut, dan bebatuan tersebut akhirnya mengeluarkan sebuah air yang diyakini merupakan air mata dari si Bortinandangan. Sang suami yang merupakan seekor ular kemudian menjadi sebuah penjaga dari mata air yang telah mengalir tersebut. Mata air ini kemudian digunakan oleh penduduk setempat, yaitu penduduk desa kami, untuk berbagai keperluan, misalnya mencuci baju, mandi, mengambil keperluan untuk air minum, dan bahkan air dari mual si Bortinandangan ini